Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Nah, pada media pembelajaran ini kita akan belajar mengenai akhlak terpuji dan akhlak tercela untuk SDMI kelas 4 semester 1. Nah, sebelumnya adik-adik juga pasti tahu ya apa itu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Langsung saja kita mulai. Ada 4 poin yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu pengertian akhlak terpuji, macam-macam akhlak terpuji, pengertian akhlak tercela, dan contoh akhlak tercela. Nah, langsung saja yang pertama yaitu pengertian akhlak terpuji. Akhlak terpuji atau akhlak mahmudah adalah perilaku manusia yang baik dan disenangi menurut individu maupun sosial, serta sesuai dengan ajaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun menurut Imam Al-Ghazali, akhlak terpuji atau mahmudah merupakan sumber ketaatan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kita mempelajari dan mengamalkannya, itu merupakan suatu kewajiban individual setiap muslim. Nah, selanjutnya ada macam-macam akhlak terpuji. Macam-macam akhlak terpuji ada 6. Yang pertama, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti mentauhidkan Allah, bertaubat, berbaik sangka, zikrullah atau berzikir kepada Allah, tawakal, serta merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akhlak terhadap Rasulullah SAW. Contohnya seperti mencintai Rasul, mengikuti dan menaati Rasul, serta mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, akhlak terhadap diri sendiri. Contohnya seperti sabar, syukur, amanah, jujur, dan malu. Kemudian yang keempat, akhlak terhadap keluarga. Contohnya seperti berbakti kepada kedua orang tua, bersikap baik kepada saudara, membina dan mendidik keluarga, serta memelihara keturunan. Yang kelima, akhlak terhadap masyarakat. Contohnya seperti berbuat baik kepada tetangga, saling tolong-menolong, merendahkan diri terhadap sesama, hormat kepada teman dan sahabat, serta silaturahim dengan tetangga. Kemudian yang keenam, akhlak terhadap lingkungan. Contohnya seperti menjaga kelestarian alam sekitar dan cinta tanah air serta negara. Kemudian ada akhlak tercela. Pengertian akhlak tercela atau akhlakul mazmumah yaitu golongan akhlak atau tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia. Nah, kenapa sih kita harus menghindari akhlak mazmumah atau akhlak tercela ini? Karena akhlak tercela ini dapat mendatangkan mudarat atau kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, ada beberapa contoh dari akhlakul mazmumah, yaitu seperti sifat sombong, iri, dengki, tamak, hasad, takabur, ghibah, dan lain sebagainya. Nah, sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita menjauhi akhlakul mazmumah ini, karena akhlak mazmumah atau akhlak tercela ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tadi sebelumnya kan sudah ada beberapa contoh dari akhlak tercela. Nah, ini ada contoh lain dari akhlak tercela, itu seperti sikap takabur, kikir, sombong, dengki. Kemudian mengingkari janji yang sudah dibuat. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa ketika kita sudah berjanji atau membuat janji kepada orang lain, maka janji itu harus kita tepati. Ketika kita mengingkarinya, itu termasuk dari akhlak tercela. Kemudian mencuri barang atau mengambil barang yang bukan haknya. Ketika kita mengambil barang milik orang lain yang bukan hak milik kita, itu merupakan suatu perbuatan dari akhlak tercela, maka harus dihindari. Kemudian berbicara kasar atau durhaka kepada orang tua,
kita sebagai anak itu sudah seharusnya berbakti kepada kedua orang tua, tidak boleh berkata kasar atau durhaka kepada orang tua karena itu merupakan suatu sikap, sifat akhlak tercela. Kemudian berprasangka buruk kepada orang lain atau suudzon. Nah, sudah seharusnya kita sebagai manusia, apalagi sebagai seorang muslim, harus selalu berprasangka baik kepada orang lain. Nah, selanjutnya ada kuis nih. Mari kita jawab sama-sama ya. Soal pertama, akhlak terpuji atau akhlak mahmudah merupakan sumber ketaatan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mempelajari dan mengamalkannya merupakan kewajiban individual. Merupakan pengertian akhlak terpuji menurut Imam. Ya, pengertian ini merupakan pengertian menurut Imam Al-Ghazali. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut soal nomor 2. Ada berapa macam-macam akhlak terpuji? Ya, macam-macam akhlak terpuji ada 6. Maka jawabannya adalah D. Lanjut soal nomor 3. Berbakti kepada orang tua termasuk akhlak terhadap? Ya, berbakti kepada kedua orang tua termasuk akhlak terhadap keluarga. Maka jawabannya adalah C. Lanjut soal nomor 4. Nama lain dari akhlak tercela adalah? Ya, nama lain dari akhlak tercela adalah akhlak mazmumah. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut soal nomor 5. Bersikap takabur termasuk akhlak? Ya, sikap takabur itu termasuk akhlak tercela. Maka jawabannya adalah C. Mari kita cek berapa skornya ya. Jadi skornya adalah 100, berarti jawabannya benar semua. Selanjutnya ada identitas pengembang dari media pembelajaran ini. Nama Sri Rahmawati, NIM 2011306065, semester 4, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Media pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah teknologi dan media pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Amalia Nur Aini, MPD. Nah, jadi tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian akhlak terpuji, macam-macam akhlak terpuji, pengertian akhlak tercela, dan contoh akhlak tercela. Semoga adik-adik semua dapat memahaminya dengan baik ya. Nah, ada pesan-pesan nih untuk adik-adiknya. Teruslah berbuat baik, teruslah berakhlak terpuji atau akhlak mahmudah, karena akhlak terpuji ini sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika kita berakhlak terpuji atau berakhlak baik, itu akan disenangi oleh orang lain juga, terus juga bermanfaat untuk diri kita sendiri. Adapun akhlak tercela, jangan sekali-sekali kita berbuat buruk, berbuat akhlak tercela, karena akhlak tercela ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dibenci oleh Allah, juga akan mendatangkan mudarat atau kerugian bagi kita yang berakhlak buruk, karena akhlak tercela ini ketika kita berakhlak buruk maka kita sangat rugi dan orang lain juga akan dirugikan oleh perbuatan buruk kita itu. Nah, jika dalam penjelasan tadi ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.